Hey guys, balik lagi bareng gue Nopri, tentunya masih merekomendasikan film-film favorit yang layak untuk kita tonton bersama. Setelah sebelumnya kita sudah reaction trailer terbaru dari Fast and Furious 9, sekarang akhirnya kita akan breakdown trailer keduanya ini dan juga kita akan mencari detail menarik apa yang bisa kita temukan dari trailer ini. Kita tahu sendiri kalau Fast and Furious 9 ini merupakan korban dari COVID-19 karena memang harus ditunda lagi. Semoga saja ketika tanggal perilisannya nanti benar-benar film ini tidak ditunda lagi karena memang kita benar-benar penasaran dengan cerita disajikan. Kita sangat penasaran dengan apa yang nantinya akan dilakukan oleh Chipper di film ini. Kita juga penasaran pertarungan antara Dominic Toretto dengan Jacob bersama dengan keluarganya. Kita juga sangat penasaran dengan aksi luar angkasa, mobil luar angkasa nanti di film Fast and Furious 9 ini. Dan jujur saja meskipun film ini sudah ke-9 kalinya, kita benar-benar tidak bosan untuk menantikan perjalanan Dominic Toretto dengan keluarganya ini. So tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita breakdown trailer kedua dari Fast and Furious 9. Let's go! Trailer kedua dari Fast and Furious 9 ini kita langsung diperlihatkan bagaimana bentukan mobil Skyline biru yang mirip sekali seperti mobilnya Brian O'Connor. Tapi memang kita yakin kalau mobil ini bukanlah mobil Brian karena memang mobil tersebut sudah meledak di Fast and Furious di tahun 2009. Kemungkinan memang Skyline biru ini hanya mirip saja. Kemudian kita melihat bagaimana mobil ini menuju ke sebuah rumah yang baru dibangun dan kita semua sudah tahu lokasi ini. Kalau kalian semua penggemar dari Fast and Furious, ini merupakan rumah dari Dominic Toretto dan tempat keluarganya berkumpul di belakang rumahnya. Kita tahu sendiri kalau rumah ini merupakan jantung dari film Fast and Furious karena apapun permasalahannya ataupun aksi-aksi keren di film Fast and Furious selama ini selalu berkumpul di belakang rumah Dominic Toretto ini sebelum memang diledakkan oleh Deckard Shaw di film Fast and Furious ke-7. Jelas rumah ini merupakan rumah yang sangat bersejarah bagi keluarga Toretto dan juga termasuk fans dari Fast Furious. Sangat sayang kalau sutradara tidak menampilkan rumah dari Dominic Toretto ini. Dan tampaknya rumah ini mulai dibangun kembali dan akan didiami lagi oleh keluarga Dominic Toretto. Juga setelah itu kita melihat bagaimana anak dari Dom dan juga Letty di sini yang bernama Brian Marcus Toretto sudah semakin besar. Di sini kita melihat bagaimana ia menggunakan mainan mobil beserta pesawat jet luar angkasa. Kalau kita melihat bagaimana Brian menggunakan mainannya ini kemudian menyatukan mobil dengan pesawat jet ini, kita menduga kalau mobil luar angkasa yang dipasangi jet di akhir trailer nanti, ide awalnya justru datang dari anak Dominic Toretto ini. Di adegan selanjutnya, benar saja sebagai jantung dari film Fast Furious selalu harus ada adegan barbecue. Di film Fast and Furious, memang momen kumpul di belakang rumah tidak bisa lepas dari keluarga Toretto. Tampaknya memang lokasinya mungkin masih di belakang rumah Dom yang asli, artinya rumah yang baru dibangun kita lihat di awal trailer tadi. Ada yang sedikit berbeda dari teman-teman berkumpul Dominic di belakang rumah ini guys. Ternyata ada anggota keluarga yang bertambah, tentu saja geng dari Tokyo Drift yaitu Sean, Earl, dan juga Twinkie. Di adegan selanjutnya, kita secara cepat diperlihatkan bagaimana Dom melihat video Brian O'Connor. Kita benar-benar sangat kangen dengan sosok karakter ini. Di dalam ceritanya, memang sosok Brian ini memang digambarkan sedang pergi karena memang menyusul kematian dari mendiang Paul Walker. Tapi kalau kalian bertanya apakah karakter Brian ini masih hidup di semesta Fast and Furious, jelas jawabannya masih, karena memang ini sudah dikonfirmasi langsung oleh direktur dari film Fast and Furious ini sendiri. Sejauh ini memang kita masih menduga kalau karakter Brian ini memang tidak muncul di film Fast Furious ke-9 nanti, meskipun memang kembalinya karakter Mia istri dari Brian di film ini memang sedikit rumit tanpa kehadiran dari sosok Brian. Pertanyaannya, selama film Fast Furious 9 nanti, kemanakah sosok karakter Brian itu? Untuk mendengar jawaban dari pertanyaan kita ini, jelas kita harus bersabar sampai filmnya dirilis nanti. Beralih ke adegan selanjutnya, di sini Letty sedang melihat sebuah mobil yang sedang datang ke arah dirinya. Tampaknya adegan ini terjadi di awal-awal film. Kalau kita melihat bagaimana rumah Dom ini masih di pedesaan, bukan di rumah di awal-awal trailer tadi. Jadi jelas permasalahan dari film ini dimulai dari titik rumah Dom di pedesaan ini. Dom mulai mengumpulkan teman-temannya untuk melawan Chipper dan juga Jacob. Setelah itu, adegan beralih ke aksi kejar-kejaran antara Dom dan juga Jacob. Yang mengejutkan, ternyata di Fast and Furious 9 ini menggunakan teknologi magnetik. Kita sangat jelas diperlihatkan bagaimana mobil Jacob ini langsung ditarik oleh pesawat Chipper menggunakan teknologi magnet. Artinya, cerita maupun teknologi di Fast and Furious 9 ini benar-benar next level. Adegan kemudian berlanjut dengan pertemuan antara Dominic Toretto dengan Jacob Toretto. Kalau mendengar bagaimana dialognya, di sini kita benar-benar mengetahui kalau Jacob sangat kecewa karena selalu menjadi bayang-bayang sang kakak. Selain dari percakapan antara dua saudara ini, kita juga gagal fokus dengan kalung yang digunakan oleh Jacob. Ternyata, Jacob ini memiliki kalung salib yang mirip sekali dengan milik Dom. Ini menandakan kalau mereka ini benar-benar dua beradik, dan tampaknya orang tua dari mereka berdua ini memberikan kalung yang sama ke masing-masing anaknya. Di adegan selanjutnya, kita melihat bagaimana Dom menggunakan shotgun klasik. Kalau kalian
benar-benar penggemar dari Fast and Furious dan juga penggemar karakter Doom ini, pertama kali karakter Doom ini muncul di film Fast and Furious tentu saja menggunakan senjata shotgun klasik ini. Tampaknya memang banyak sekali detail-detail yang menunjukkan sebuah nostalgia di film Fast Furious 9 ini. Di adegan selanjutnya, kita melihat sosok Han ternyata ada di Tokyo. Salah satu hal yang membuat kita sangat-sangat penasaran dengan Fast and Furious 9 ini tentu saja kebangkitan seorang Han. Sejauh ini kita mengetahui ternyata karakter Han ini masih hidup, dan setelah kita menyaksikan trailer yang kedua, ternyata Han selama ini masih berada di Tokyo, di tempat kekuasaannya. Di sini kita melihat karakter Han ini menyelamatkan Letty dan juga Mia yang sedang dikejar oleh kelompok penjahat yang ada di kota Tokyo. Tampaknya karakter Han ini sedang mengincar musuh yang sama yang mengincar Letty dan juga Mia. Akhirnya, disinilah pertama kali mereka muncul. Tapi terlepas dari semua itu, jelas kita sangat senang karakter Han ini kembali karena sejauh ini banyak sekali fans yang menyayangkan kematian dari Han dan juga masih banyak sekali yang bertanya-tanya bagaimana caranya Han bisa kembali. Terkait pertanyaan bagaimana cara karakter Han ini bisa hidup kembali, sebenarnya sudah kita buat beberapa teori dan juga kemungkinan-kemungkinan di video-video sebelumnya. Silahkan kalian cek link di deskripsi. Di adegan selanjutnya, kita di sini melihat karakter Mia kembali lagi. Setelah sekian lama ia tidak kembali, sekarang ia kembali justru tanpa sosok Brian O'Connor. Di sini kita benar-benar penasaran apa misi Mia bisa kembali lagi ke jajaran Fast and Furious. Tapi kalau kita melihat bagaimana pertempuran keluarga antara Jacob dan juga Dominic Toretto, masuk akal dan juga sudah sewajarnya karakter Mia ini kembali lagi ke Fast Furious sekedar untuk menyelesaikan permasalahan keluarga dirinya. Selanjutnya, adegan cepat berganti dengan memperlihatkan sosok karakter Magdalene Shaw yang ternyata bekerja sama dengan Dominic Toretto. Kita tahu sendiri kalau keluarga The Shaw ini memang sangat keren di Fast and Furious dan kita benar-benar ngefans dengan keluarga ini. Kita tidak tahu kenapa Dom ini bisa bersama dengan Madeleine Shaw. Bisa jadi urusan ataupun musuh mereka di film ini jelas musuh yang sama. Makanya kenapa Madeleine Shaw bisa membantu Dominic Toretto dan juga teman-temannya. Di adegan selanjutnya merupakan adegan yang sangat keren. Di sini kita melihat bagaimana mobil baru Dom berteknologi magnetik. Adegan ini merupakan adegan yang paling menarik di trailer kedua dari Fast and Furious 9 ini. Teknologi magnetik yang ada di mobil Dom ini secara sekejap dapat menjatuhkan lawan-lawannya dengan sangat mudah. Dan tampaknya memang teknologi magnetik ini terinspirasi juga dari sosok Chipper yang juga menggunakan teknologi magnetik bagaimana ia menyelamatkan mobil Jacob di awal-awal trailer tadi. Di adegan selanjutnya kita melihat bagaimana aksi keren seorang Han. Di sini Han sedang dikejar oleh beberapa penjahat, tapi yang terpenting di sini karakter Han banyak sekali mengalami kemajuan di Fast and Furious 9 ini. Jadi jelas sekarang kita bisa menduga kalau selama persembunyiannya karakter Han ini terus berlatih untuk melatih kemampuannya dalam bertarung, mengendalikan mobilnya dan juga banyak lagi yang lainnya yang membuat kita semakin penasaran untuk menyaksikan di filmnya nanti. Beralih ke adegan selanjutnya, kita di sini perlihatkan sosok Chipper. Jelas Chipper di sini masih menjadi villain utama. Di sini kita melihat bagaimana Jacob bekerja untuk Chipper. Tampaknya Chipper ini mempengaruhi pemikiran dari Jacob yang benci dengan kakaknya untuk menyerang kakaknya itu sendiri. Tapi terlepas dari semua itu, kita menduga kalau di akhir filmnya nanti Jacob ini tentu saja akan bergabung dengan keluarganya untuk melawan Chipper dan juga yang lainnya. Kenapa? Karena memang bergabungnya John Cena ini sangat sayang ataupun tidak mungkin hanya tampil di satu film saja. Artinya masa depan dari John Cena di film Fast Furious ini masih panjang, kemungkinan nanti di Fast and Furious ke-10, John Cena akan kembali lagi. Di akhir trailer, di sini kita melihat bagaimana di Fast and Furious ini ternyata punya mobil terbang. Setelah sebelumnya ada banyak sekali teori-teori fans ataupun pernyataan kalau di Fast and Furious ke-9 ini akan ada adegan luar angkasa, ternyata sudah dikonfirmasi di trailer yang kedua ini. Di sini kita langsung ditunjukkan mobil terbang bertenaga roket sedang siap menuju ke luar angkasa. Sejauh ini memang kita tidak yakin kalau mobil ini benar-benar sampai ke ruang angkasa, tapi menurut teori kita bisa saja mobil ini sedang menuju ke sebuah markas ruang angkasa ataupun satelit dari Chipper untuk menghancurkan Chipper. Bisa saja seperti itu. Oke guys, itulah breakdown trailer kedua dari Fast and Furious 9. Sejauh ini memang tidak banyak adegan-adegan baru yang dihadirkan di trailer yang kedua. Sebelumnya kita juga banyak berteori, kita juga banyak memberikan detail-detail menarik yang ternyata juga muncul di trailer yang kedua ini. Yang benar-benar baru dan juga ditunjukkan di trailer kedua ini hanya sosok Han di Tokyo, kemudian juga mobil ruang angkasa dan sebagainya. Tapi terlepas dari semua itu, kita benar-benar penasaran dengan aksi Dominic Toretto bersama keluarganya untuk mengalahkan Chipper di filmnya nanti. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila ada sekalian mengupload video setiap harinya. Thank you guys.